Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Patogi Desmo Sidici dalam acara Ngecap. Ngecap kali ini kita akan membahas isu terkini tentang rancangan undang-undang yang sedang memanas, dan kita sudah tahu akhir-akhir ini DPR sedang mengalami gejolak, khususnya di kalangan mahasiswa, bahkan anak STM, warga masyarakat dan sebagainya berkumpul di depan sana melakukan unjuk rasa, aksi besar-besaran, bahkan menyerang dan merusak fasilitas umum. Sebetulnya ada apa sih di isu tentang rancangan undang-undang ini? Di sebelah saya ada Ibu Ledia dari fraksi PKS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nggak ikut demo kan? Enggak, kita nyimak aja dari sosial media. Ya. Bu, minta komentarnya dok terhadap rancangan undang-undang atas sebagai anggota fraksi PKS. Jadi gini, sebenarnya salah satu ya dari sekian banyak tuntutannya mahasiswa itu salah satunya adalah tentang rancangan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kenapa ini? Karena ini sebenarnya umurnya udah lebih dari 101 tahun, jadi bikinannya dari zaman Belanda. Sudah saatnya Indonesia punya konstruksi hukum sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan NKRI, dan bagaimanapun juga ini menjadi satu hal yang harusnya bisa jadi tonggak sejarah. Hanya memang kemudian ketika tidak terlalu tersosialisasi dengan baik, orang jadi kaget-kagetan gitu, karena memang ada beberapa hal yang kemudian dilempar oleh media yang sebetulnya bukan konstruksi dasar, tetapi bisa dibilang bunga-bunga lah ya. Nah, makanya kemudian di dalam rapat paripurna kemarin, Pak Muzamil Yusuf, salah satu anggota dari fraksi PKS, mengingatkan bahwa ini kesempatan kita loh untuk memperbaiki konstruksi hukum kita, satu. Kedua, kita juga harus berpikir bahwa yang dituntut mahasiswa itu cuma satu pasal, terutama terkait dengan pasal penghinaan presiden. Meskipun itu juga kemudian diingatkan oleh beliau ada amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait ini, apa yang harus diperbaiki, terus kemudian mengubahnya gimana, dan pasal-pasalnya itu sudah disampaikan. Tapi ada banyak lagi pengaturan-pengaturan dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, dalam tata kehidupan kita yang sebetulnya sudah harus diatur, karena emang nggak ada gitu. Nah, ini yang kita sebenarnya perlu lebih membaca lebih dalam, apa yang sebelumnya tidak ada, apa yang sebelumnya tidak diatur, apa yang pengaturannya kurang, dan seterusnya. Karena peninggalan Belanda ya memang misalnya hukumannya cuma Rp250 kayak gitu-gitu ya, yang buat jajan di Gemblong juga udah nggak dapet ya, kira-kira gitu deh. Nah, jadi memang ini adalah bagian yang pendidikan politik juga sih buat semua. Perlu dibaca dulu. Jadi kalau kita kemudian mau menolak, kita perlu lihat manfaat mudaratnya. Bisa nggak misalnya yang kita mau itu di dropnya satu aja, misalnya satu, makanya kami fraksi PKS usulnya udah drop aja itu pasal tentang penghinaan kepala negara itu, tetapi yang lain tetap bisa disahkan, karena ini kesempatan kita memiliki konstruksi hukum baru berdasarkan Pancasila. Jadi bukan sekedar menggunakan yang lama yang dari Belanda kemudian diubah-ubah tambal sulam, kita nggak mau yang begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua, karena ini menjadi bagian yang cukup penting. Masalahnya gini, banyak yang demo katanya batalkan KUHP, kenapa? Nggak tahu gitu. Yeah. Nah, itu yang buat kita nih sebenarnya ada PR besar. PR besarnya ke depan memang harus lebih banyak sosialisasi, atau juga gini, mencerdaskan masyarakat itu lewat sosial media, dan memang masyarakat juga perlu lebih banyak merefer ya kalau pembahasan di DPR. Jadi kan kita juga miris ketika melihat misalnya di televisi ditanya sama diwawancara, jadi kenapa demo? Nggak tahu gitu kan, apa ya, sedih ya, maksudnya kalau ada sesuatu yang diperjuangkan oke, kita terima, tapi kalau nggak tahu sama sekali sayang, karena sebenarnya hak kita sebagai warga negara mestinya bisa dipenuhi dengan lebih baik gitu. Artinya masyarakat bisa mencari referensi media rujukan buat mereka untuk mencari informasi lebih detail dulu ya Bu ya, sebelum mereka ikut-ikutan aksi atau demo yang lebih cenderung malah anarkis gitu. Ya sebenarnya gini, kalau kita mau unjuk rasa boleh kok, nggak ada larangan, cuman ada aturannya gitu aja. Dia nggak bisa, jangan sampai anarkis, jangan sampai kemudian melebihi batas waktu. Kenapa? Kalau lebih batas waktu biasanya nanti ada yang menunggangi lah ya, kalau kita nggak bilang bahwa ada yang ambil manfaat. Nah, ini jadi bagian yang kita sendiri perlu apa ya, gini, proses berdemokrasi itu memang perlu belajar banyak gitu. Nah, itu yang memang jadi
kebiasaan kita. Jadi gini, udah mulai sekarang nih, kalau kita buka sosial media, jangan stalking selebriti gitu-gitu aja, tapi harus lihat sebenarnya ada pembahasan apa sih. Karena hak kita sebagai warga negara. Jangan sampai kita pasif untuk dalam pemenuhan hak kita. Baik, pemirsa, itulah bincang-bincang singkat saya dengan Bu Lydia selaku anggota DPR RI dari fraksi PKS. Di sini teman-teman atau pemirsa bisa menyimpulkan dari bincang singkat ini, ternyata untuk melakukan suatu aksi atau membahas tentang undang-undang, lebih dahulu detail terhadap isinya, Ibu ya, isi konten undang-undang tersebut, lalu menjadi media-media referensi, dan jangan asal mungkin terbawa suasana gitu dan lebih cenderung ikut-ikutan, dan kalau bisa lebih dalam lagi detail, dan kalau aksi jangan anarkis tadi Ibu ya. Terus juga pada batas waktu. Terus juga harus mengetahui isi kontennya, aksinya untuk apa. Jadi kadang-kadang kita terjebak karena kita tidak saring sebelum sharing, udah main sharing gitu kan. Tapi kita nggak nyaring dulu sebenarnya bener nggak, betul nggak sih kayak gini gitu. Jadi menurut saya garis besarnya adalah saring sebelum sharing, supaya nanti kemudian kita juga tidak mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan yang salah. Baik, itu saja dari kami atas acara program khusus ini, di acara Ngecap Sepatogi Desa Musudici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.